Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur, kesempatan pada kita seberataat sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki layali asy, malam-malam 10 daripada bulan agung Dzulhijjah. Itu artinya sebentar lagi memasuki hari raya Kurban atau Idul Adha, yang dimana 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah ini memiliki fadilat, keutamaan, kelebihan yang luar biasa banyak, yang pada intinya semoga kita kawal mengisi malam-malam mulia ini dengan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan daripada kelalaian-kelalaian. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Qala Allah Ta'ala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah baza'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa qala ta'ala yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasrun 'alaina yasir. Allah Ta'ala berfirman, di hari itu, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, kami jalankan gegunungan, artinya kami rubah gegunungan itu menjadi rata. Wa taral arda barizah, engkau akan melihat bumi ini menjadi barizah, rata. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, kemudian kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun yang kami tinggalkan dari mereka. Wa uridu ala rabbika saffan, dan mereka manusia-manusia yang dibangkitkan di hari kiamat itu akan ditunjukkan di hadapan Tuhan mereka, yaitu Allah, secara bersaf-saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kalian mendatangi kami kembali sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian. Baza'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, tetapi kalian pernah mengklaim bahwasanya kami tidak bisa memenuhi apa yang kami janjikan, yaitu hari kebangkitan.
Nah, ini dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan sedikit bagaimana gambaran hari kiamat ketika mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gegunungan menjadi rata. Kemudian kadada saikung pun nang terlewat dari makhluk nang pernah hidup di dunia mengecualikan dibangkitkan juga kelak di hari tersebut. Baza'amtum alla naj'ala lakum mau'ida. Tetapi kalian sebelumnya, ini tertuju pada orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan. Kalian sebelumnya mengklaim kami tidak bisa menjadikan hari yang dijanjikan. Kalian mengatakan kada mungkin hari kebangkitan itu terjadi. Mana bisa orang yang sudah mati dibangkitkan pulang utuh lagi setelah hancur lebur dalam tanah. Ujar orang-orang kafir. Seketika itu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan taparanjat takajud melihat kenyataan ternyata bujur benar adanya hari kebangkitan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an. Di hari yang dimana bumi ini akan dibelah. Masing-masing kubur kita terbelah. Kemudian kita pun dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dzalika hasrun alaina yasir. Mengumpulkan para makhluk yang dibangkitkan itu di padang mahsyar adalah perkara yang gampang, yang mudah, ujar Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan meninggal dengan keadaan kebiasaan inya ketika masih hidup. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal, wafat, sesuai kebiasaan inya ketika masih hidup, ujar Nabi. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dan ketika di hari kiamat dibangkitkan, inya dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai keadaan ketika mana inya meninggal dunia. Nah, ini pun penjelasan bagaimana keadaan hari kebangkitan. Bagaimana ketika mana seseorang dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat sesuai keadaan inya mati kayak apa. Maksudnya ketika seseorang di dunia matinya dalam keadaan bermaksiat, matinya dalam keadaan kada baik, mabuk atau berzina, tiba-tiba mati. Ketika dibangkitkan, inya akan menanggung dosa tersebut. Akan ada ciri-ciri dosa itu di awaknya. Kelihatan. Dipinandui oleh orang lain yang memandangnya. Oh, fulan bin fulan ini ternyata di dunia berzina. Oh, fulan bin fulan ini ahli makan riba. Oh, fulan bin fulan ini pemuntungannya ketujuh mengganggu orang lain. Ada ciri-cirinya. Yub'atsu ala ma mata alaih. Orang dibangkitkan sesuai kayak apa inya meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan an-nisa'u mukhtalitatun birrijal. Di hadis lain ujar Nabi, manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, dalam keadaan kada basandal, telanjang kaki, uratan, dan dalam keadaan telanjang kada berpakaian, ghurlan,
dan mereka kemaluannya kada di khitan, kada disunat. An-nisa mukhtalitatun birrijal. Para perempuan-perempuannya di padang mahsyar, ujar Nabi, mukhtalitat, akan bercampur baur birrijal, dengan para lelakian-lelakian. Nah, ini keadaan di padang mahsyar. Hufah, yang pertama telanjang kaki seberatan, kadada nang bersandalnya. Uratan, kemudian kada berpakaian, kada berbajuan. Gurlan, dan kemaluannya kadada nang berkhitannya. Walau di dunia bahari sudah disunat, ketika dibangkitkan dalam keadaan nang kaya pada disunat, berbulik ke asal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa sawatah. Siti Aisyah mendengar Nabi menyampaikan ini, bahwa bedinian pun kena bercampur baur lawan lelakian dan telanjang seberataan. Ujar Siti Aisyah istri Nabi, wa sawatah, betapa jeleknya, supannya, ujar bahasa kita. Yang buru ba'duhum ila ba'din, mereka saling menatap satu sama lain, kelihatan aurat nang satu dan nang lain. Apa jawaban Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Ujar Nabi, wahai Aisyah, keadaan nang mengerikan di padang mahsyar itu, kegentingan nang ketika mana terjadi di padang mahsyar itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada mereka fokus ma'itihi, aurat satu sama lain. Bakalan teralihkan fokus kada ma'itihi aurat nang lain, ujar Nabi, saking mengerikannya keadaan padang mahsyar. Jadi jangan bimbang, jangan takutan. Kadada nang mata keranjang tuh, kadada kalupang dibangkitkan ma'itihi ay bungasnya, ay putihnya, dada. Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Kejadian yang ada kena itu lebih mengerikan, ujar Nabi, sampai-sampai mereka kada peduli dengan aurat satu sama lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda pula, yuhsyarun nas ajwa'a maka nuqat. Manusia itu di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan paling laparnya inya, dalam keadaan paling laparnya seseorang. Wa a'tasha maka nuqat, dan dalam keadaan yang paling haus dahaga. Wa a'ra maka nuqat, dan dalam keadaan paling telanjang daripada pakaian sedikit pun. Kadada nambah baju sedikit pun maksudnya. Wa ansaba maka nuqat, dan dalam keadaan letih nang luar biasa, paling capeknya, paling uyuhnya. Nah, ini keadaan kita di padang mahsyar. Lapar dengan lapar nang paling lapar, ujar Nabi. Haus dengan keadaan nang paling haus dahaga benar. Wa a'ra maka nuqat, dan dalam keadaan telanjang bulat, kadada satu helai pun kain di awak. Kira-kira dalam keadaan lapar nang dahsyat, haus nang luar biasa membakar tenggorokan, sawatlah beitih-itih aurat orang lain. Hilang nafsu. Yang doh laki bini lapar parut 2 hari kada makan. Kada ada berpikir hendak lawan bini. Haus luar biasa biar dahaga. Terbakar tenggorokan karing lalu. Sampai serak suara itu hilang. Kada ada berpikir hendak menggawi hal yang berbau syahwat lagi. Al-amru asyad min an yuhimmahum dzalik. Wa ansab maka nuqat, dan dalam keadaan yang paling uyuhnya awak, yang paling letihnya awak kayak apa, itu keadaan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Faman at'ama lillah
at'amahullah. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Maka barang siapa nang ketika di dunia katuju memberi makan orang lain karena Allah, at'amahullah, di hari tersebut di padang mahsyar inya akan diberi makan oleh Allah, kanyang inya. Siapa orang nang ketika di dunia at'amalillah, katuju mentraktir kawan, katuju memberi makan fakir miskin, katuju menyisihkan harta untuk menganyangi orang lain, mengundang makan orang lain, menyarwi orang lain, memberi makan orang lain, pada intinya terlebih nang memang membutuhkan, at'amahullah, maka di padang mahsyar Allah akan memberi makan pada orang tersebut. Waman saqa lillah saqahullah, dan siapa orang yang ketika di dunia katuju memberi minum pada orang lain, ketujuh menuangkan minuman untuk diminum orang lain, memberi minum kepada orang yang kehausan, memberi minuman nang nyaman bagi orang yang membutuhkan, saqahullah, maka niscaya Allah akan memberinya minum di padang mahsyar. Nah, ini kuncinya. Keadaan umumnya lapar dengan paling keadaan selapar-laparnya, haus dengan keadaan paling sehaus-hausnya. Tapi kalau di dunianya, pengecualiannya, kalau di dunia katuju memberi makan orang karena Allah, niatnya karena Allah, memberi minum orang, niatnya karena Allah, di padang mahsyar inya akan dikanyangi Allah, inya akan diminumi Allah. Waman kasa lillah kasahullah, dan siapa orang yang ketika di dunia katuju memberi baju, memberi pakaian pada orang lain, memberi pakaian pada orang yang membutuhkan, memberi kain kepada orang yang berhajat, dan itu inya perbuat lillah karena Allah, kasahullah, maka di padang mahsyar Allah akan memberi pakaian baginya, bebaju inya kena, kada telanjang. Nah, mulai wahini ngatakan ini, menukar baju jangan salambar, nukar 2-3 lembar beri orang lain. Kalau pian hendak bagus kena di padang mahsyar, tukarakan kawan yang bagus, tukarakan yang kada mampu nang terbaik, kakawanan yang kada tapi panduitan, tukarakan baju. Waman kasa lillah, siapa orang yang memberi pakaian karena Allah di dunia, kasahu Allah fil mahsyari, Allah akan memberinya pakaian di padang mahsyar, kada betelanjang di padang mahsyar, kada kegampangan lah, ngeri di padang mahsyar. Waman amila lillah kafahullah, dan siapa orang yang ketika di dunianya beramal ibadah karena Allah, maka niscaya Allah akan cukupinya di padang mahsyar. Insya Allah awaknya kada letih, kada uyuh, Allah beri kecukupan tenaga baginya. Fa idza kharaju min quburihim umiru bil masir ila ardil mahsyari, ketika mereka sudah keluar dari kuburannya masing-masing, mereka pun akan diperintahkan untuk berjalan menuju padang mahsyar. Wa yuqalu innahal ardul mubarakatu wal ardul muqaddasatu bisyar. Sebahagian ulama mengatakan letak padang mahsyar itu kelak adalah tanah yang berkah, tanah yang suci yang terletak di negeri Syam. Sebagian ulama mengatakan, fatasuquhumul malaikatu ilaiha, kelak setelah dibangkitkan berataan manusia akan digiringakan malaikat menuju padang mahsyar tersebut. Waqad warada anna Allah azza wa jalla yab'atsu naran min qa'ri adn,
Ada satu riwayat menyebutkan sesungguhnya Allah akan memunculkan api dari lembah kota Aden. Fatasuqun nasa ilal ardil mahsyar. Yang mana api yang muncul dari lembah kota Aden tadi begana-begana membesar, kemudian itulah yang akan menggiring manusia menuju padang mahsyar. Mau kada mau semakin begana apinya mengerucut sampai kepada padang mahsyar. Waqila min barhut wadin asfala Hadramut. Sebahagian lagi mengatakan api tersebut karena dimunculkan Allah dari daerah namanya Barhut, satu lembah yang paling rendah di wilayah Hadramut. Fatasiru tilkan naru ma'ahum haitsu saru. Sehingga api tersebut akan berjalan bersama mereka jutaan bahkan miliaran manusia kemanapun mereka berjalan. Digiringnya oleh api itu kita berataan sampai terkumpul di satu titik yaitu padang mahsyar. Dan ingatakan bahwa permukaan bumi ada sama lagi yang kayak ini yang kita baca semalam. Allah akan ratakan bumi ini, diganti oleh Allah dengan permukaan yang rata. Sehingga kemungkinan besar maksudnya lautan itu gak ada lagi. Pulau itu jadi satu, dataran berataan. Sehingga di situ digiringnya pada satu titik padang mahsyar. Dan bumi ini lebih luas dibanding bumi yang sekarang ketika di padang mahsyar itu kan. Sehingga bisa memuat miliaran manusia yang meninggal semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Api yang menggiring manusia berataan itu di mana manusia beristirahat satu mat, di situ juga basatop kena. Tapi menggiring terus mengerucut. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Dan ketika mereka yang digiring itu berada di sore hari, ada juga api di samping mereka. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asba'u. Di pagi hari di mana mereka ada manusia, ada di situ api terus menggiring. Wa yakunu sayruha kasairil ibili. Pergerakan api itu menggiring cepatnya sebagaimana cepatnya onta berjalan, ujar Nabi. Kada laju benar, begamatan. Wa tatamatsalu linnas 'inda dzalik a'maluhum min salihin. Fayatba'u sahibahu wa yu'nisuhu wa yakunu ma'ahu. Wa min sayyi amali wa man si'a amaluhu fayuhishuhu wa yuwabbihuhu wa rubbama raqibahu wa kallafahu an yahmilahu ala dhahrih. Ketika mana kita berataan itu digiring oleh api, ujar Nabi, ketika itu amal soleh yang pernah diperbuat oleh manusia akan nampak kelihatan maumpati kemana si manusia itu digiring menuju padang mahsyar. Jadi ulun pian masing-masing berataan kita di hari itu ketika digiring api menuju padang mahsyar, amal soleh kita yang kita gawi di dunia itu bermuncul karena kelihatan di awak kita masing-masing. Apabila amalnya soleh, itu akan membuat inya nyaman, menggiring inya. Nang lain pun melihat, oh ini orang baik gitu. Dan siapa orang yang amalnya buruk ketika di dunia, siapa orang yang banyak maksiat di dunia, fayuhishuhu wa yuwabbihuhu, maka amal buruknya pun akan dinampakkan ketika digiring di padang mahsyar. Akan meolah inya ngeri sorangan orang tadi menanggung amal buruknya, dan akan menghinakan inya ketika mana inya membawanya. Wa rubbama raqibahu wa kallafahu an yahmilahu. Dan bisa-bisa sampai-sampai ujar Nabi, dosa-dosanya yang inya perbuat itu ketika inya berjalan digiring menuju padang mahsyar, dosa-dosanya menunggangi awaknya. Minta bawa, minta angkut ala dhahrihi, di atas punggungnya. Kelihatannya, oh ini ternyata dosanya kayak ini ketika di dunia. Oh fulan bin fulan ini ternyata ahli sholawat.
fulan bin fulan ini amal solehnya sekian-sekian. Itu masing-masing akan kelihatan mengawani perjalanannya menuju padang mahsyar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ujar Allah dalam surat Al-An'am, yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka-mereka manusia yang buruk amalnya akan membawa dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak atau punggung-punggung mereka masing-masing. Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah seburuk-buruknya dosa yang telah mereka perbuat. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di ayat lain, wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim. Sungguh mereka-mereka yang pernah berbuat dosa di dunia, ketika digiring di padang mahsyar, sungguh mereka akan membawa beban-beban dosa-dosa mereka masing-masing, dan beban-beban lainnya akan ditumpuk di atas beban dosanya. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sungguh mereka itu akan dipertanyakan hari kiamat atas apa yang mereka perbuat. Wa yaji'u ma'a kulli insanin hafadatuhu minal malaikah alladziina kanu yahfaduna 'alaihi amalahu fi hayatihi dunya. Kemudian di padang mahsyar itu juga disebutkan akan datang para malaikat-malaikat penjaga yang mana ketika di dunia bertugas menjaga orang tersebut, bertugas menjaga amal soleh orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Akan datang, ujar Allah, bagi tiap orang itu malaikat yang menggiring dan malaikat yang bersaksi. Maksudnya malaikat yang tadinya suah menjaganya di dunia akan menemaninya pulang di padang mahsyar. Wa tadharu 'alal mujrimin dalalatu a'malihim as-sayyi'ah allati kanu 'amiluha fid dunya wa matu wa lam yatubu minha ila rabbihim ta'ala. Dan akan nampak bagi orang-orang jahat di padang mahsyar itu, akan nampak bagi orang-orang jahat tanda-tanda perbuatan jahatnya yang pernah ia perbuat ketika di dunia. Amal perbuatan jahatnya yang ia ketika meninggal belum bertaubat darinya, belum bujur-bujur bertaubat minta ampun kepada Allah ketika di dunia. Dosa-dosa itu akan nampak juga ketika di padang mahsyar. Hatta warada anna akalatar riba ta'dhumu butunuhum jiddan. Sampai ada riwayat disebut orang-orang yang ketika di dunia katuju memakan harta riba. Orang-orang di dunia yang katuju muamalat ribawi. Yang katuju makan harta riba, harta haram. Kelak ketika di padang mahsyar, ta'dhumu butunuhum jiddan fayakumuna taratan wa yaqauna ukhra min 'idami butunihim. Parut-parut mereka akan membesar, membusung, ganal kena. Jiddan sangat ganal parutnya kena di padang mahsyar. Orang-orang yang di dunia tuh ketujuh makan riba, muamalah riba, taguk berait, bercari duit, kada peduli ini dalam hukum syariat riba kah, kadakah. Yang penting rekening begana, bebanyak. Nang kayak itu kena di padang mahsyar dalam riwayat parutnya begana. Bukan nang begana nang kayak kita wahini. Wahini dia sudah barat benar kadang begana parutnya. Ini ta'dhumu butunuhum jiddan, pakai taukid. Akan gana benar parut tuh kena membusung. Gana pada awaknya sendiri. Kemudian apa? Fayakumuna taratan, kadang mereka kawa berdiri, ujar Nabi. Wa yaqauna ukhra, kadang tagugur karena kebaratan parut. Min 'idami butunihim, karena saking gananya parutnya. Jadi berjalan digiring, ibaratnya mati di tanjung, dibangkitkan hari kiamat di tanjung.
Berjalannya inya sampai ke padang mahsyar dari Tanjung digiring api itu kena dalam keadaan paut bengkak ganal itu. Kena tarabah gugur, berdiri pulang berjalan, rabah pulang. Yang lain melihat ketahuan ini ciri-ciri orang yang makan riba di dunia. Naudzubillah min lakian binian. Bukan cuma lakian, binian sama. Wa anna zunata ta'dumu furujuhum hatta yashabunaha al-ard. Kemudian diriwayatkan orang-orang nang katujuh berzina di dunia. Orang-orang nang di dunia kada beampihan berzina. Open BO terus. Taulah open BO kan. Menyewa binian. Mulai harga 50 sampai harga 500 rasanya beratan. Atau harga jutaan, tutoynya juga. Az-zunah jamak dari zani. Mati dan kada bertaubat dengan banyaknya dosa zina. Itu di padang mahsyar ta'dhumu furujuhum, kemaluannya akan beganal, membengkak. Hatta yashabunaha alal ard, sampai-sampai saking ganalnya kemaluannya, mereka ketika digiring di padang mahsyar itu menarik pakai tangan kemaluannya seorang karena bebaratnya, saking barat. Bayangkan ya. Jangan bangga, beganal kan apanya yang dibanggakan? Bah lu, bangga guys. Begana bangkak besar, lebih gana daripada ukuran manusia itu sendiri. Lalu kayak apa? Menggiring nama hiritnya. Inya mati di Tanjung, orang benzina ini dikiring di padang mahsyar, berjalan dengan keadaan itu menggiring kemaluannya. Biniannya kayak itu juga. Naudzubillah tsumma. Makanya mengerikan dosa zina itu bukan hal yang sepele. Hatta yashabunaha alal ard. Jadi menariknya lah, membawa kemaluannya yang panjang tadi digiringnya tagisut-gisut aja. Wa syarabatal khamri yuhsyaruna wa ku'usuha fi aydihim. Kemudian diriwayatkan orang-orang yang ketika di dunia ketujuh minum khamar, mabuk, dan meninggal atau mati dalam keadaan kada bertaubat dari mabuknya, kada berampian mabuk sampai ke mati. Bagaimana di padang mahsyar ketika digiring? Yuhsyaruna wa ku'usuha fi aydihim. Mereka akan digiring sambil membawa gelas-gelas minuman khamar tersebut. Karena kalau lapasnya akan nampak ciri-ciri, oh ini orang yang ketujuh mabuk di dunia. Wa ahlal kadhibi wal ghibati wan namimati tatulu alsinatuhum hatta tablugha sudurahum. Dan orang-orang yang ketika di dunia ketujuh bakar rambut, ketujuh badusta pemuntungannya. Pamuntungan tuh mahir badusta terus. Berhutang bang isuk ku bayar 2 tahun gak ada bayar. Atau mengaramput berdusta dengan modus yang lain. Wal ghibah, muntungnya ketujuh memandir nang buruk orang lain. Bebaya tak kumpulan pasti tak pandir orang. Bebaya dudukan pasti menyinyir, taulah menyinyir. Memandir orang sambil mata nyinyir. Memandir orang pada ikan tahulah. Anu tuh nyebecahai orang dipanggil gibah. Wan namimah, dan orang nang pamuntungannya ketujuh ma'adu domba. Ketujuh agar orang bahwa satu sama lain. Tatulu alsinatuhum hatta tablugha sudurahum. Di padang mahsyar, orang-orang ini tadi nang badusta, menggibah, ma'adu domba, lidah-lidah mereka akan memanjang berjuluran sampai ke dada-dada mereka, sampai ke bagian dada mereka. Tajulur kadang kalau ditarik berjuntayan ilat na'udzubillah. Wa mani'iz zakat tatamathalu lahum amwaluhum fi suwari hayatin ha'ilah yutawwaquna biha.
Dan orang-orang yang ketika di dunia kada mengeluarkan zakat padahal sampai zakatnya. Orang-orang yang di dunia kada mau mengeluarkan zakat kemudian meninggal dalam keadaan itu, ketika di padang mahsyar harta-harta mereka yang kada dikeluarkan zakatnya akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk ular-ular hailah nang besar awaknya. Kemudian ular-ular tersebut akan melingkari awaknya, inya berjalan sambil dilingkari ular tadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa yuhsyaru mutakabbiruna 'ala nas fi suwari dzar yata'uhumul bar wal fajir ila ghairi dzalik. Dan orang-orang yang ketujuh menyombongkan diri di dunia. Orang-orang yang merasa lebih baik pada orang lain ketika di dunia. Merasa lebih gana, lebih besar, lebih sugih, lebih alim, lebih berilmu, lebih bersih. Pokoknya merasa lebih baik dari orang lain. Orang semacam ini ketika di padang mahsyar, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan bentuk seperti azhar, biji darah, atau yang kayak serangga yang kecil. Awaknya bujurai ketika di dunia gana normal, tapi ketika di dunia ketujuh menyombongkan diri, hatinya hibak dengan kesombongan, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, fisiknya menyusut jadi halus kayak dar, yang kayak dedebuan kecil, sehingga yata'uhum albar wal fajir. Orang baik nang digiring di mahsyar juga, dan orang jahat akan menginjak-injak orang nang disusutkan awaknya tadi. Itu sebab ketika di dunia ketujuh menyombongkan diri. Na'udzubillah min. Allah balik di dunia nang merasa besar, merasa gana, merasa harat, merasa alim, merasa paling sugih, merasa paling buas, merasa paling payu, merasa paling harap, dan semacamnya. Orang berataan diremehkannya. Hari kiamat di padang mahsyar menyusut awaknya jadi halus. Dijajaki orang katanya. Na'udzubillah min. Jadi apapun yang kada baik di dunia ini akan dinampakkan di padang mahsyar. Ngeri. Na'udzubillah min. Ila ghairi dzalik, dan hal lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Akan dikenal orang-orang jahat dengan ciri mereka masing-masing. Akan diketahui di padang mahsyar itu orang-orang jahat itu dengan ciri masing-masing. Ini parutnya ganal, membusung. Oh, ini penjahat yang ketujuh makan riba. Oh, ini koruptor. Ini makan hak orang. Seseorang yang kemaluannya bengkak membesar. Oh, ini penzina. Seseorang yang membawa minuman keras di tangannya. Oh, ini orang yang pemabuk. Seseorang yang ilatnya menjulur. Oh, ini pemuntungannya rigat, berdusta, gibah, namimah. Dan orang yang dililit oleh ular. Oh, ini yang kadang membayar zakat, padahal wajib, kulir mengeluarkan, dianggapnya rugi. Orang yang menjadi halus, awaknya dijajaki orang. Oh, ini orang-orang yang sombong di dunia. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Akan kelihatan orang-orang jahat, orang-orang pendosa itu dengan ciri mereka masing-masing yang ia perbuat di dunia. Wa fil hadits, di dalam sebuah riwayat hadits Nabi menyampaikan, innan nasa yuhsyaruna ala thalathi tawaif. Ujar Nabi, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar terbagi tiga golongan. Terbagi tiga golongan. Rukban wa musya' ala aqdamihim wa ala wujuhihim. Yang pertama ada kelompok orang-orang yang inya itu digiring di padang mahsyar dalam keadaan menunggangi tunggangan-tunggangan. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Allah sediakan tunggangan sehingga kada berjalan sorak. Wa musya' ala aqdamihim. Kelompok kedua orang-orang yang
inya itu di padang mahsyar berjalan dengan batisnya masing-masing. Yang ketiga, wa ala wujuhihim, orang-orang yang ketika digiring di padang mahsyar berjalannya dengan menggunakan wajah mereka. Wajahnya sebagai pengganti batis, batisnya di atas. Kayak apa gambaran itu? Allah yang maha mampu mengolah manusia berjalan dengan batisnya, mampu juga pastinya mengolah manusia berjalan dengan muhanya masing-masing. Qala alaihi assalatu wassalam, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumsyiyahum ala wujuhihim. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah yang menjalankan mereka dengan kaki mereka masing-masing maha mampu untuk membuat mereka berjalan dengan menggunakan wajah-wajah mereka. Mampu. Dan ini kelompok yang paling sakit, yang paling banyak perbuatan dosanya. Kelompok pertama menunggangi tunggangan-tunggangan yang Allah sediakan. Ini orang-orang yang derajatnya tinggi. Kelompok kedua yang netra, berjalan batis, digiring padang mahsyar. Kelompok ketiga yang dengan wajah-wajah mereka dibalik oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang yang jelas ketika di dunia bukan orang soleh. Mujrim, orang yang banyak berbuat dosa. Na'udzubillah. Nah ini gambaran-gambaran kayak apa digiringnya kita di padang mahsyar. Ulun, pian, siapapun kita yang di sini duduk, nang kada duduk, dimanapun berada, akan melalui proses ini masing-masing. Dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing. Bagaimana kita mati, kayak itu kita dibangkitkan, ajar Nabi. Yub'atul mar'u ala ma mata alaih. Sebelumnya ajar Nabi tadi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati, diwafatkan oleh Allah, dicabut rohnya oleh Allah dalam keadaan apa yang paling rancak digawinya ketika di dunia. Orang yang ketika di dunia haur main game di HP. Haur main game. 24 jam itu 20 jamnya main HP, sisanya guring. Banyak kejadian pula ketika sudah sekarat di rumah sakit, anak meninggal, amuk minta ambilkan HP. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang yang ketujuh menipu ketika di dunia. Gawiannya menipu orang terus. Membunguli orang terus. Kemati kayak itu juga kan. Sampai mati niatnya hendak menipu orang pulang. Ibarat di rumah sakit ini nih, sudah sekarat parak mati, melihat infus, kubuah bulik ha infus nih jahatnya. Mati dalam keadaan gitu. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang yang manipulatif jiwanya, menipu orang terus. Mencucuk pentol 10, bapak ada 5. Mencucuk 10 biji nah, karena banyak pembelinya, mencucuknya 10 buting. Takut nih paman pentol berapa? Pian mas 5 aja, bayar 5. Mendusta nih. Mahir kayak itu. Seberatan paman pentol jadi korbannya ibarat. Sebagaimana inya ketujuh menipu, kayak itu juga keadaannya mati. Paling kadang niatnya hendak menipu pulang ketika mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau semasa hidupnya ketujuh berbuat baik, ketujuh beramal soleh, ketujuh sholawat, ketujuh istighfar, ketujuh menuntut ilmu, majelis ilmu, ketujuh mendengar tausiah, ketujuh sembahyang sunat, sebagaimana inya hidup demikian, kayak itu karena keadaan wafatnya. Baik juga keadaan wafatnya. Jadi itu ada kabar positif, ada kabar negatifnya hadits ini. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang yang ketika hidup maunjung terus. Sampai hirang lakap awak. Maunjung, kada berlebihan, sembahyang adzan tatap mengincar jarujud. Kayak itu juga kayaknya pikirannya anak mati. Dalam keadaan hendak maunjun terus. Na'udzubillah. Wa yub'atsul mar'u ala ma'asya alaih. Dan inya akan dibangkitkan sesuai keadaan inya ketika mati. Setelah dibangkitkan pulang, kalau dosanya nang begini-begini di dunia, kayak itu juga Allah tampayakan ketika inya dibangkitkan di padang mahsyar. La ilaha illallah.
Wa ruya min hadithi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita qala qaulullahi azza wa jalla yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz bin Jabal laqad sa'ata an amrin azim wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita dengar di kajian kali ini membawa kebaikan bagi kita sebarataan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, kemudahan untuk mengingat bahwasanya kelak suatu saat kita seberataan pasti akan meninggal dunia, dan apa yang katuju kita tubuli itulah kaina keadaan kita ketika mati. Mudah-mudahan seberataan diberikan amal soleh, diberikan kecintaan untuk berbuat amal soleh, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang baik dan selalu cinta dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qat'i unda wa nakal. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر لا اتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يبعث المرء